Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed yang masih saja menjadi polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan ketika tahapan tes wawancara PSI. Pada tahapan wawancara PSI hanya dua hal yang dinilai ya. Yang pertama adalah dari segi sikap, yang kedua adalah jawaban. Tapi yang utama dari semua ini adalah sikap. Karena sikap itu mencerminkan perilaku rekan-rekan gitu. Dan tahapan tes ini termasuk yang susah-susah gampang ya rekan-rekan. Tergantung persiapannya rekan-rekan gimana nih. Apakah sudah latihan atau belum. Karena menghadapi tes ini perlu latihan yang lumayan intensif gitu. Jadi rekan itu harus terbiasa berbicara dan merangkai kata dengan spontan gitu. Jadi nggak bisa tuh kalian cuma latihan sehari sekali doang langsung tes wawancara. Itu pasti rata-rata langsung gugup dan ngeblank gitu rata-rata ketika tahapan tes wawancara. Jadi mau sebagus apapun jawaban rekan-rekan, mau setepat apapun, mau sebenar apapun jawaban, kalau misalkan ketika menjawab itu tidak meyakinkan, kelihatan gugup, apalagi ketika menjawab itu mencela-mencela dengan kalimat yang kurang enak didengar, itu pasti tidak akan meyakinkan penguji gitu. Jadi percuma tuh jawaban benar juga kalau rekan-rekan sikapnya kurang bagus. Nah, lumayan repot kan ya. Nah, jadi intinya rekan-rekan untuk menghadapi tes wawancara ini rekan-rekan tuh harus banyak latihan. Latihan simulasi wawancara aja misalkan dengan teman atau dengan orang tua atau dengan sesama casis atau sendiri berbicara di depan kaca, itu kan bisa kan misalkan baca pertanyaan. Kan di video saya tuh yang tentang wawancara PSI itu ada tuh contoh-contoh pertanyaan. Nah, coba aja rekan-rekan tanya sendiri, jawab sendiri gitu. Bicara aja depan kaca itu kan bisa. Kalau misalkan malu dengan teman-teman gitu ya. Sekaligus rekan-rekan juga menilai nih dari gestur, cara menjawab, gerak-gerik mata, gerak-gerik mulut, gerak-gerik badan ketika berbicara itu apakah enak dipandang atau tidak. Ketika bercermin dan belajar berbicara. Dan inilah hal-hal yang dapat memperbesar kemungkinan rekan-rekan gugur ketika tahapan tes wawancara PSI. Pertama adalah gugup ketika menjawab. Itu sudah pasti. Itu kemungkinan gugurnya itu sangat besar. Dan ketika menjawab itu kalimatnya menggunakan kalimat yang susah dimengerti gitu. Jadi susunan kata-katanya itu nggak enak gitu. Kurang pas. Nah, itu biasanya akan menggugurkan. Apalagi ketika menjawabnya jawabnya belepotan, terus gerak-geriknya nggak jelas, terus tolak-tolak kesana kemari. Pokoknya rekan-rekan ketika tes tuh lihat aja ke penguji gitu. Jadi ya harus fokus aja ke depan gitu, ngeliat ke penguji. Kemudian ketika pertanyaan yang serupa nih, jawabannya itu tidak konsisten, berubah-ubah. Nah, itu otomatis akan memperbesar kemungkinan rekan-rekan gugur. Kemudian selanjutnya adalah dari segi pakaian juga berpengaruh tuh. Jadi rekan-rekan usahakan ketika tes wawancara itu pakai pakaian terbaik lah, yang terapih dan terbagus. Kemudian harus wangi rekan-rekan. Jadi jangan sampai ketika tes wawancara itu rekan-rekan badannya itu bau perjuangan gitu, bau dajal gitu. Ini jangan sampai nih ketika rekan-rekan baru masuk ruangan tes wawancara, radius 10 meter aja udah kecium bau naganya gitu. Jadi usahakan rekan-rekan itu mandi dan bersih lah. Kalau nggak punya parfum juga yang penting mandi lah dan pakai deodoran. Berarti kan secara tidak langsung rekan-rekan itu asal-asalan gitu, compang-camping datang ketika tes PSI. Jadi anggapan penguji itu rekan-rekan tuh asal-asalan, nggak siap gitu. Kemudian ketika datang juga mukanya pucat, lesu, nah itu juga bisa mempengaruhi. Lalu yang bisa menggugurkan juga itu, misalkan rekan-rekan ketika menjawab tuh banyak ketawa-ketawa, cengengesan gitu. Nah itu bahaya tuh yang gitu-gitu tuh. Bagi dapat pengujinya yang galak, udah itu rekan-rekan pasti dimainkan terus, marahin, diputer-puter sampai rekan-rekan nangis tuh. Bisa tuh sampai kayak gitu. Kemudian terlihat bingung ketika menjawab gitu, kecengengesan tapi dia tuh sambil bingung. Nah itu jangan. Aduh, kalau sikapnya kayak gitu mah selesai sudah. Kemudian yang terakhir adalah tidak bisa menjawab. Itu udah pasti. Kalau misalkan nggak bisa ngejawab, ngelamun, ngahngoh, udah kalau gitu mah itu kemungkinan gugurnya sangat besar. Jadi usahakan ya rekan-rekan harus belajar, banyak belajar. Tinggal tonton aja video saya yang wawancara PSI itu yang paling banyak viewsnya. Nah itu udah ada contoh-contoh pertanyaan maupun cara sikapnya seperti apa. Nah itu semuanya udah jelas itu. Tapi tidak disebutkan yang mana hal-hal yang menggugurkan. Yang menggugurkan ya di sini. Jadi itulah beberapa hal yang dapat memperbesar kemungkinan rekan-rekan gugur ketika tahapan wawancara PSI. Memang pada tahapan PSI ini jarang sekali yang digugurkan. Jarang, termasuk jarang sekali. Kecuali rekan-rekan itu memang kelihatan ngaco banget lah, error banget gitu. Nah itu pasti gugur gitu. Apalagi yang terindikasi LGBT, radikal, maupun pro ke kehancuran negara gitu misalkan. Nah itu otomatis digugurkan rekan-rekan. Nah tapi jangan meremehkan juga nih, jangan mentang-mentang di wawancara PSI yang sedikit yang digugurkan jadi kitanya leha-leha gitu. Kan rekan-rekan juga nggak mau kan jadi termasuk orang-orang yang gugur di bagian wawancara PSI. Jadi intinya rekan-rekan latihan, latihan, dan latihan. Oke, cukup sekian rekan-rekan. Terima kasih.